Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam, sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ayyuhal habib, usikum wa nafsi bittaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Pada hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, marilah kita sama-sama bersyukur seraya mengucap takbir, tahmid dan tahlil di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bersolawat dan bertaslim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala bisa dibangunkan kembali di pagi yang mulia ini, seraya memperbanyak mengucap takbir, mengagungkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Beruntungnya kita yang dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu duha ini, karena duha pada waktu ini begitu istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah hadirin sekalian, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah berbeda dengan 10 hari pertama di bulan Syawal. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah berbeda dengan 10 hari pertama di bulan Syawal. Maka dari itu hadirin sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya yang mulia, "Ma min ayyamin fiha la'amalus shalih ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil 'ashr." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya yang mulia, tidak ada suatu amalan-amalan soleh yang sangat dicintai oleh Allah, yang sangat dicintai oleh Allah kalau kita melakukan amal soleh pada hari tersebut, kecuali di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dzulhijjah merupakan bulan yang sangat istimewa. Allah Subhanahu wa taala mensejajarkan Dzulhijjah ini dengan bulan Ramadan. Jikalau malamnya yang mulia itu berada di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, maka ketahuilah hadirin sekalian, siangnya yang mulia di hadapan Allah ialah siangnya di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka orang yang beruntung siapa? Orang yang beruntung ialah orang yang selalu mengamalkan atau berbuat amal soleh di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Para hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd.
Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya imam dan juga petunjuk kita adalah Al-Quran. Dan dalam Al-Quran itu terkandung 4 prinsip pokok yang ada dalam Al-Quran. Yang pertama adalah akidah, yang kedua adalah syariah, yang ketiga adalah bimbingan tentang akhlakul karimah, dan yang keempat adalah kisah-kisah. Kenapa dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala maktubkan kisah-kisah? Ternyata dengan kisah-kisah ini agar menjadi suri tauladan untuk kita semua, agar kita bisa melaksanakan ajaran Islam secara kafah, sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran di akhir surah Yusuf. Allah berfirman, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan kepada kita orang-orang soleh terdahulu maupun orang-orang yang durhaka yang lebih dulu daripada kita hidupnya, itu semua Allah jadikan kepada kita untuk apa? Ibratun liulil albab, untuk ibrah atau pelajaran bagi kita, bagi orang-orang yang mempunyai akal. Maka dari itu hadirin sekalian, kita tidak akan bisa berakidah yang lurus tanpa contoh dari para rasul. Kita juga tidak bisa menjalankan syariah tanpa figur, dan juga kita tidak bisa mempunyai akhlakul karimah tanpa suri tauladan. Maka dari itu para hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus kepada kita para anbiya, yang mana jumlah anbiya atau para nabi dan para rasul itu sebanyak 124.000. Dari 124.000 itu hadirin sekalian, yang termaktub dalam Al-Quran nama-namanya ada 25 nabi. Dan dari 25 nabi itu hadirin sekalian, ada nabi-nabi dan rasul-rasul yang istimewa, yang disebut dengan ulul azmi. Ada 5 nabi dan rasul, yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Rasulullah SAW. Dan dari 5 ini hadirin sekalian, ada 2 orang istimewa yang sampai-sampai setiap kita sholat selalu kita gaungkan namanya, yang kalau kita tidak mengucapkan namanya tidak sah sholat kita. Yaitu siapa? Yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Saking mulianya 2 orang ini hadirin sekalian, sehingga kita selalu dalam tasyahud akhir kita maupun awal kita selalu mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Para hadirin jamaah sidang Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Idul Adha atau bulan haji ini hadirin sekalian sangat identik sekali dengan sosok figur yang bernama Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sehingga kalau kita tidak bisa mempelajari kehidupan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, sangat kurang rasanya ketika kita meninggalkan sosok yang bernama Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sebagaimana Allah firmankan dalam surah An-Nisa ayat 125, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan tentang sosok Ibrahim, wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin wattaba'a Ibrahim hanifa wattakhadha Ibrahim khalila. Bahwasanya sosok Ibrahim yang perlu kita jadikan figur, yang perlu kita jadikan contoh yang pertama adalah bahwasanya Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam merupakan sosok yang paling beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan paling pasrah atau tawakal hidupnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang selalu kita dengar dalam ayat Al-Quran surah As-Saffat ayat 102, ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam mendapatkan suatu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih anaknya yang bernama Ismail. Ketika itu Ibrahim berkata kepada anaknya, inni ara fil manami anni adbahuka. Wahai anak laki-lakiku, sesungguhnya aku bermimpi membawa sebuah perintah dari Allah agar aku menyembelihmu.
Bayangkan hadirin sekalian kalau itu terjadi kepada anak kita. Jangankan anak kita mau disembelih, disuruh lewat saja atau disuruh makan saja susahnya minta ampun. Disuruh tinggalkan HP pun sampai kita berentak-bentakan dengan anak kita. Disuruh sholat pun sampai kita bujuk-bujuk anak-anak kita. Tapi ketahuilah hadirin sekalian, keluarga langit yang bernama Ibrahim dan Ismail alaihi salatu wassalam, ketika Ismail mendengar bahwa ayahnya akan menyembelihnya, apa yang dikatakan oleh Ismail alaihi salatu wassalam? Maka kata Ismail alaihi salatu wassalam, qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Apa yang dikatakan oleh Ismail mendengar kabar bahwa ayahnya akan menyembelihnya? Maka kata Ismail, wahai ayahku, lakukanlah apa yang telah Allah perintahkan kepadamu, maka sesungguhnya engkau akan dapatiku bahwa aku termasuk ke dalam golongan orang-orang yang sabar. Para hadirin jamaah sidang Idul Adha rahimakumullah. Kalau kita telisik, kalau kita lihat lagi dalam kitab yang karya Imam Ibnu Katsir, dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, sesungguhnya percakapan ini tidak hanya begitu saja. Ketika Ibrahim sudah siap untuk menyembelih Ismail, maka Ismail berkata kepada Ibrahim alaihissalatu wassalam, apa kata Ismail? Ya abati ufuf siyabaka hatta la yang taji min dami fayangkusu min ajri fatarahu ummi fatahzan. Ismail berkata, ketika Ibrahim sudah menaruh pisaunya di leher Ismail, maka Ismail berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, tolong sing-singkan lengan bajumu. Wahai ayahku, kata Ismail alaihissalatu wassalam, tolong sing-singkan lengan bajumu. Agar apa? Agar darah, cipratan darah yang mengalir dari leherku tidak mengenai bajumu. Dan aku tidak ingin karena darah mengenai tubuhmu, pahala engkau di sisi Allah berkurang karena darahku. Dan aku juga tidak pengen karena ada cipratan darah di dalam tubuhmu, ibuku akan bersedih melihat kejadian tersebut. Bayangkan hadirin sekalian, anak yang soleh, yang bernama Ismail alaihi salam, yang mana kelahirannya Ismail ini ditunggu-tunggu oleh Ibrahim selama 86 tahun lamanya. Yang setiap harinya sebelum kelahirannya Ismail, Ibrahim selalu berkata, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, berikanlah kepadaku anak yang soleh, berikanlah kepadaku anak yang soleh ya Allah. 86 tahun penantian Ibrahim menunggu kedatangan Ismail. Tapi tatkala Ismail sedang menginjak remaja, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan sesuatu yang mustahil akan dilakukan oleh seorang ayah. Tapi perhatikanlah para hadirin sekalian, Ismail alaihi wassalam melanjutkan lagi pembicaraannya, ya abadi istahik safrotaka. Wahai ayahku, tolong cek lagi pisaunya sudah tajam atau belum. Wahai ayahku, istahik saprotaka liyakuna asra ala hilki, agar dengan pisau tajam itu memudahkanku agar aku terlepas dari nyawaku. Para hadirin sekalian, bayangkan kalau Ismail itu adalah anak kita. Sesoleh inilah Ismail, hadirin. Ismail alaihi salatu wassalam, anak yang baru menginjak remaja, tapi Masya Allah sangat soleh di antara kita semua. Apakah Ibrahim tega memotong anaknya? Karena perintah Allah subhanahu wa ta'ala, Ibrahim tega memotong anaknya, para hadirin sekalian. Karena Ibrahim tahu bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan melantarkan hambanya. Karena Ibrahim tahu bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha pengasih dan maha penyayang. Karena Ibrahim tahu bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala maha ghafur dan maha syakur. Maka dari itu subhanallah, para hadirin sekalian, ketika kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala terhadap satu hal, tolong jangan ngeyel dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Lihatlah Ibrahim alaihi salatu wassalam, seorang figur yang mempunyai iman dan tawakal kepada Allah, yang mana imannya tanpa tapi dan patuhnya tanpa syarat.
Karena Ibrahim yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha melindungi hamba-hambanya. Layaknya seorang ibu, hadirin sekalian, ketika seorang ibu punya anak, anaknya sakit, ibu akan rela bergadang. Ibu akan rela tidak makan demi anaknya kenyang. Ibu akan rela bergadang tiap hari menjaga agar anak-anaknya terjaga daripada tidurnya. Kalaulah seorang ibu, hadirin sekalian, rela lapar, rela haus, rela juga capek untuk anak-anaknya, apakah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Maha Rahman dan Maha Rahim, akan tega meninggalkan kita selaku umatnya? Tentu tidak akan, hadirin sekalian. Tidak akan, hadirin sekalian. Allah Subhanahu wa taala menelantarkan kita dengan syariat-syariatnya. Pelajaran yang pertama, hadirin sekalian, dari kehidupan Ibrahim alaihissalatu wassalam ialah bahwasanya taatlah kepada Allah dan anak, patuhlah kepada Allah dan masyarakat, kerjakanlah semua yang Allah perintahkan untuk kita dan jauhi semua yang Allah larang. Maka yang kedua, hadirin sekalian, pelajaran daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam bahwasanya Ibrahim adalah orang yang wahwa muhsin, orang yang paling baik akhlaknya, orang yang paling baik peranginya. Para hadirin sekalian, seperti halnya kita ketahui bahwasanya Ibrahim mempunyai ayah yang bernama Azar. Azar seorang pemahat patung, Azar musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah Ibrahim menyalahkan ayahnya? Apakah Ibrahim mendoktrin ayahnya jadi ahli neraka? Tidak, hadirin sekalian. Hari ini, hadirin sekalian, kita disekolahkan oleh ibu kita. Kita didik oleh ibu kita. Jangan sampai gara-gara ibu kita hanya lulusan SD. Jangan sampai gara-gara ayah kita tidak tamat SMP, kita berani membentak-bentak ayah kita. Jangan sampai gara-gara derajat pendidikan kita lebih tinggi daripada orang tua kita, kita sampai membabukan ibu-ibu kita. Jangan sampai dijadikan ibu-ibu kita sebagai pembantu, hadirin sekalian. Wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka para hadirin sekalian, di makom yang mulia ini, dalam mimbar khutbah ini, saya mengajak kepada kita semua yang masih punya ibu, baik ibunya yang sudah meninggal dunia, mari kita sama-sama berbuat baik kepada ibu kita, berbuat baik kepada ayah kita. Dan yang ketiga, hadirin sekalian, pelajaran penting yang bisa kita ambil daripada kehidupan Ibrahim alaihissalatu wassalam, bahwasanya Nabi Ibrahim yang paling banyak doanya yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ketika Ibrahim beranjak dewasa dan dia sudah menikah, maka dia doakan adalah Rabbi habli minas sholihin. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam sudah mempunyai anak, maka doa yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Ibrahim berdoa, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal. Ibrahim berdoa agar anaknya, keturunannya dan keluarganya senantiasa melaksanakan sholat. Dan ketika Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismail di padang Arafah, maka Ibrahim pun berdoa, Rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ibrahim meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikanlah tanah ini tanah yang aman dan jauhkanlah keluargaku daripada menyembah berhala selain Tuhan selain Engkau. Para hadirin sekalian, apa makna yang bisa kita ambil daripada kehidupan Ibrahim ini? Berdoalah, hadirin sekalian. Jangan putus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kepada Allah, karena sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang suka minta kepadanya. Hadis Rasulullah SAW bersabda, "May yas'alillah yaghdab alaihi." Barang siapa yang tidak berdoa kepada Allah, maka Allah akan murka padanya. Berdoalah para hadirin sekalian untuk keluarga kita. Berdoalah hadirin sekalian untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit. Berdoalah para hadirin sekalian untuk saudara-saudara kita yang sedang di Palestina. Berdoalah hadirin sekalian untuk saudara-saudara kita yang sedang berhaji, agar mereka selamat dan berbalik pada tanah kita. Berdoalah sesuai dengan hajat yang kita inginkan.
Para hadirin sekalian, menutup khutbah ini saya ingin memberikan satu kisah tentang Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika Umar radhiyallahu anhu sudah berada di fase akhir hayatnya, Umar radhiyallahu anhu berdoa kepada Allah, Allahumma rizqni syahadatan fi sabilik wa wafatan fi maqamin nabiyyika. Umar berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah kepadaku rizki mati syahid dan wafatkanlah aku di dekat makam Nabi. Sahabat yang mulia Abdurrahman bin Auf mendengar daripada doanya Umar bin Khattab, sahabat Abdurrahman bin Auf berkata, ya Amirul Mukminin, tanah ini sekarang aman, tidak akan ada yang syahid di tempat ini. Maka apa hadirin sekalian disampaikan oleh Umar? Kata Umar, tidak, Abdurrahman bin Auf, saya akan berdoa seperti ini sampai Allah Subhanahu wa taala menjadikan saya mati dalam keadaan syahid. Maka hadirin sekalian, sebelum 40 hari Umar wafat dan dalam keadaan syahid ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Umar syahid bukan di daerah Syam. Umar syahid bukan di daerah Palestina, tapi Umar syahid di daerah Madinah dan dikuburkan di samping Rasulullah SAW. Itulah kehebatannya doa. Doa bisa mengubah yang mustahil menjadi mustahil. Doa bisa mengubah hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Maka dari itu hadirin sekalian, mari kita tutup khutbah ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala bi sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shaghira. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana wa dhurriyyatina wa tullabana ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والخير. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاصنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اختم لنا بالإسلام. اللهم اختم لنا بالإيمان. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واكفنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.